Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, hari ini kita semua berduka, hari ini kita semua bersedih karena ada saudara kita, seorang driver ojol yang berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Afan Kurniawan ya, yang masih muda usianya masih sekitar 21 tahun. Semalam meninggal ya dalam peristiwa demonstrasi masyarakat yang terjadi dari kemarin siang sampai dengan tadi malam. Kemarin siang itu dimulai dengan demonstrasi para buruh ya teman-teman, yang kemudian selesai sampai sore dilanjutkan oleh adanya demo-demo dari masyarakat, dari elemen masyarakat sampai tadi malam, yang mana sempat terjadi kericuan ya di salah satu jalan di Jakarta, yang mana ada kendaraan merantis daripada aparat yang dikepung massa. Tapi yang saya nggak habis pikir deh kan, kemudian dia menerobos kepungan massa tapi justru menabrak salah seorang pendemo, yaitu saudara Afan Kurniawan. Kalau yang saya lihat sih videonya betul-betul tragis, betul-betul mengerikan, sampai saya juga nggak tega kalau lihatnya gitu kan. Dimana kemudian yang nabrak ini kan pastinya udah tahu yang ditabrak nggak ada yang lain kecuali manusia, yaitu para pendemo, yang justru kemudian dilabas ya, dilindas gitu kan. Dimana kemudian kendaraannya udah berat, kemudian ada oknum aparat di dalamnya gitu kan, dilindas gitu kan. Saya nggak habis pikir gitu kan, dimana hati nuraninya, sekalipun kemudian massa dianggap bersalah ya sampai malam demonya, tapi jangan sampai segitunya gitu kan. Kemanusiaannya itu kemana gitu kan. Apalagi yang dilindas ini bukanlah kemudian orang yang gajinya 3 juta per hari gitu kan, bukan yang dapat tunjangan beras sampai 12 juta ataupun tunjangan rumah sampai 50 juta. Ini adalah seorang anak bangsa, seorang driver ojol yang memang kemudian merantau dari Sukabumi ke Jakarta hanya untuk mencari nafkah ya teman-teman, yang jadi kabarnya juga jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Selagi-lagi kita semua turut berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwahnya ya diterima di sisi Allah SWT, mendapatkan tempat terbaik. Ini saudara kita Afan Kurniawan yang masih muda usia. Lagi-lagi pastinya juga ini semua menambah derita masyarakat, menambah kemudian kebencian gitu kan, kekesalan masyarakat terhadap banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini gitu kan. Dimana kemudian para koruptor yang harusnya dihukum berat masih pakai pakaian oranye di borgol, masih bisa ngepalkan tangannya gitu kan. Kemudian adanya kenaikan gaji daripada wakil-wakil rakyat dikala memang kondisi rakyat lagi susah gitu kan. Yang mana ketika kemudian rakyat berusaha melakukan protes, justru kemudian malah dihadap-hadapkan dengan aparat ya, sampai kemudian kejadian semalam terjadi. Jadi antara terlindas atau dilindas kita nggak ngerti ini gitu kan, logikanya selalu menurut saya nggak masuk nalar saya gitu kan. Tapi yang jelas memang sepertinya hari ini juga semakin bertambah ya aksi-aksi demo akan berlangsung, dan kita berharap memang kemudian membuka wakil-wakil kita gitu kan. Sadarilah bahwasanya anggota DPR kalian itu ada di DPR karena dipilih oleh masyarakat gitu kan. Walaupun mungkin mereka bisa berargumen gitu kan, masyarakat yang mana, tapi ini sebagian masyarakat, sebagian besar gitu kan. Wakil rakyat seharusnya kemudian membuka diri, berkomunikasi dengan masyarakat gitu kan. Apalagi kalau menurut saya, mau naik tunjangannya berapapun, mau naik gajinya berapapun, tapi kemudian berilah kemudian rasa puas terhadap masyarakat. Salah satu memang sepertinya agendanya para pendemo hari ini kan, salah satunya memang kemudian untuk kemudian mengesahkan undang-undang perampasan aset. Nah saya juga nggak ngerti ya, salah satu tema, salah satu subjek yang betul-betul dinanti masyarakat, salah satunya adalah undang-undang perampasan aset ya, aset para koruptor ya ini teman-teman, undang-undang perampasan aset para koruptor. Nah kenapa memang dari waktu ke waktu, bahkan para tokoh dulu, zamannya dulu Bapak Mahfud MD sudah menegaskan untuk meminta DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor, sehingga selain penegakan hukum kan kemudian ada efek jerah, di mana KPK sudah
berdiri dari zamannya Presiden SBY sampai sekarang tambah mengganas, tambah merajalela. Artinya penegakan hukum pun nggak cukup ya gitu kan. Selain juga kemudian adanya kemudian efek jerah dan undang. Kalau kemudian oke lah, kalau masalah kemudian hukuman mati masih kemudian banyak orang yang kemudian berargumen dengan berbagai macam alasan. Namanya orang pintar ya, pintar berbicara pasti pintar berargumen. Paling enggak yang diminta adalah undang-undang perampasan aset. Lagi-lagi kalau kemudian wakil rakyat bungkam dan kemudian bertele-tele sampai panjang, ya kita kemudian masyarakat ini bertanya-tanya, karena memang lagi-lagi kalau kemudian undang-undang perampasan aset para koruptor itu disahkan, yang deg-degan, yang takut, yang dirugikan tuh nggak ada ya, kecuali para oknum koruptor gitu kan. Jadi kalau kemudian nggak disahkan, bukalah mata kalian warga masyarakat Indonesia. Kalau kemudian undang-undang itu nggak pernah ada seperti hayalan kita gitu kan, arti gitu kan. Jadi kayaknya nggak, percuma saja kemudian ada penegakan hukum kemudian nggak ada efek jerah gitu kan. Karena memang kemudian orang korupsi sampai puluhan miliar dihukum mungkin 3, 4, 5 tahun, tiap Agustus dapat remisi, ya mereka pasti berhitung gitu kan. Dan satu hal yang paling ditakuti oleh para koruptor itu satu, pastinya kalau ada hukuman mati. Kedua, miskin. Oke lah, hukuman mati banyak yang berdebat kan, memperdebatkan masalah hukuman mati, tapi kemudian kalau miskin itu kan hal yang paling ditakuti oleh para koruptor. Sepertinya kalau masalah pidana mereka nggak begitu takut ya gitu kan, tapi kalau kemudian masalah dimiskinkan mereka pasti takut. Tapi lagi-lagi apakah itu kemudian bisa diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang berdemo sampai kemudian ada korban jiwa. Semoga ini kemudian mengetuk hatinya para wakil rakyat yang sungguhnya mereka adalah wakilnya para rakyat yang dipilih rakyat untuk mewakili rakyat. Kalau kemudian ada beberapa poin ya, saya pikir kemarin ya, salah satunya memang adalah, kalau menurut saya yang paling urgen adalah kemudian undang-undang perampasan aset para koruptor. Kalau itu juga nggak terketuk, apalagi sampai ada korban jiwa, kita nggak ngerti lagi gitu kan. Udah ada korban jiwa sampai nggak terketuk, kemana gitu rasa kemanusiaan, kemana kemudian wakil-wakil kita di dewan gitu kan. Dulu saya juga nggak berpikir apa gitu kan yang terjadi di negeri ini gitu kan. Korupsi merajalela, bahkan kemarin memang banyak wacana tentang menaikkan PBB di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Indonesia ini gitu kan. Walaupun sekarang teredam, tapi memang itu menunjukkan banyaknya sistem yang bermasalah ya, yang diwariskan dari rezim sebelumnya Pak Prabowo. Jadi saya lagi-lagi berpikir tugasnya Pak Prabowo berat ya, berat, apalagi dengan defisit anggaran, utang negeri ini yang membumbung dari rezim yang sebelumnya Pak Prabowo. Artinya memang ya mungkin kalau kita nuntut terlalu berlebihan juga susah, tapi kalau saya sih berharap apa yang disuarakan oleh para saudara-saudara kita yang berdemo, yang memperjuangkan harapan mereka, salah satunya kalau menurut saya adalah undang-undang perampasan aset para koruptor itu sangatlah penting. Dan juga kalau kemarin Mbak Buruh kan tuntutannya salah satu untuk pembubaran outsourcing ya, sangat membuat ya tambah merugikan masyarakat itu. Cuman yang senang ya yang usaha lah gitu, usaha gitu. Nah, semoga sekali lagi turut berduka cita, turut kemudian bela sungkawa terhadap saudara kita yang meninggal semalam, yaitu Afan Kurniawan yang masih muda usia yang merantau jauh dari kampung halamannya di Sukabumi ke Jakarta hanya sekedar untuk kemudian menjadi ojol pun kemudian ya meninggal ya. Semoga kemudian kematian si Afan ini menjadi pembelajaran kita semua, dan harapan kita mengetuk wakil-wakil rakyat kemudian paling enggak mengakomodasi ya, mengakomodir permintaan ya, tuntutan warga masyarakat yang tentunya adalah pemilih mereka, adalah yang mewakilkan haknya kepada mereka. Semoga terketuk gitu kan. Kalau kemudian itu juga nggak terketuk, saya udah nggak ngerti lagi apa yang terjadi di negeri ini. Nah itu aja teman-teman obrolan kita pagi hari ini. Kalau teman-teman punya analisa tentang kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar akhir kata. Semoga bermanfaat. Semoga keluarganya Afan Kurniawan
diberikan ketabahan dan kesabaran. Siapapun yang menzolimi manusia pastinya mereka akan mendapatkan balasan, sekalipun mereka nggak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kita meyakini kelak di yaumil qiyamah mereka akan mendapatkan pembalasan yang lebih perih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi